Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Hina Murifi. Nah teman-teman, alhamdulillah setelah pasca lebaran hari ini tuh beraktivitas seperti biasa ya, normal. Pagi harinya itu benar-benar riuh dengan keadaan di rumah, Masya Allah. Yang penting kita sehat, tetap semangat, dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman, untuk saat ini lebaran kan udah usai ya, tapi mungkin yang sebagian mungkin arus mudik balik ya teman-teman. Hati-hati di jalan, ada juga yang masih di rumah. Pokoknya tetap semangat untuk semuanya. Dan terima kasih nih untuk teman-teman yang selalu mensupport dan juga selalu menonton video sederhana saya ini. Tanpa kalian saya itu nggak ada apa-apanya. Pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda dan juga beribu-ribu kebaikan. Amin, Allahumma amin. Hari ini masih libur sekolah, tapi pekerjaan gak ada liburnya ya teman-teman. Di sini tuh saya beres-beres dulu piring-piring yang udah pada kering di penirisan, daripada numpuk-numpuk terus. Jadi saya alihkan ke wadah ini ya teman-teman, biar nantinya itu setelah selesai nanti saya bereskan di rak piringnya. Nah di sini lumayan agak banyak untuk piring-piring yang sudah pada kering, karena pas kemarin-kemarin tuh cuci piring langsung taruh, dan ketambah lagi gitu ya teman-teman. Jadi belum dibereskan sama sekali. Jadi alhasil pas dibereskan ini lumayan agak banyak. Oke, dilanjut lagi sambil nunggu rebusan air minum matang nih teman-teman. Saya mau cuci piring dulu ya. Mumpung cuciannya itu masih sedikit ya teman-teman, daripada nganggur diam-diaman nunggu rebusan air matang. Jadi di sini saya tuh mau disambil-sambil aja pekerjaannya biar cepat selesai semuanya. Nah teman-teman, seperti biasa kalau ibu-ibu rumah tangga itu nginem dulu ya pagi-pagi, dan sebentar lagi masuk sekolah. Masya Allah pasti keriuhannya seperti biasa lagi, normal lagi. Pokoknya dinikmati aja ya teman-teman. Semoga rasa semangat kita itu nggak ada lunturnya, nggak ada berkurangnya ya teman-teman. Saya sih berharap seperti itu, karena dengan semangat mah apapun pekerjaannya insya Allah semuanya itu cepat selesai, kerasa cepat banget gitu ya, dan hati kita itu terasa seneng aja gitu, nggak ada beban. Mungkin sesekali juga terasa bosan, wajar aja sih teman-teman. Itu tuh lumrah banget ya, saya juga sering merasakan seperti itu. Tapi kita itu harus bisa menghandle ya perasaan seperti itu, karena kalau terus-terusan kita itu merasa bosan, merasa mager terus ya untuk bekerja di rumah, nanti yang ada pekerjaannya makin menumpuk ya teman-teman. Nah untuk itu cara menghandle perasaan mager itu, saya tuh suka rebahan sebentar atau ngobrol sama mamah, palingan di rumah mamah ya gitu, jalan-jalan sebentar. Nah itu tuh kembali lagi rasa semangatnya, dan juga rasa moodnya itu mulai naik gitu ya teman-teman. Itu sih cara menghandle saya ya. Mungkin ada cara lain nih dari teman-teman semua, silahkan tulis-tulis di kolom komentar. Mungkin kalau ada yang bagus atau yang baik bisa saya referensi ya teman-teman. Karena seorang ibu rumah tangga mah gak ada liburnya pekerjaannya ya. Setiap hari juga yang pastinya seperti ini aja gitu, bolak-balik. Waktu 30 hari berpuasa rasanya itu sebentar banget ya teman-teman, gak kerasa gitu. Serasa baru kemarin kita itu munggahan ya teman-teman berpuasa. Untuk yang pertama kali sekarang udah lebaran aja gitu. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, kesehatan untuk dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan ya teman-teman, amin. Nah, selanjut lagi ke cerita videonya. Di sini rebusan airnya sudah matang nih. Langsung aja saya mau salin di termos ya teman-teman. Dan kemarin tuh Pak suami sempat bilang untuk ganti lagi pakai galon atau enggak. Saya bilang enggak aja, dikarenakan kalau pakai galon itu agak ribet ya teman-teman. Selain kalau isi ulangnya itu yang lumayan jauh, jadi agak susah aja karena Pak suami itu jarang di rumah. Jadi kalau mau isi ulang itu tuh kan harus ada motor ya kalau jauh mah. Dan yang pasnya itu saya itu nggak punya nomor telepon pegawainya, dan sekarang mah jarang banget ya untuk yang ngantar-ngantar isi ulang galon gitu. Jadi lebih baik saya tuh merebus air minum aja seperti ini gitu ya, manual.
Yang pastinya lebih suka lah ya direbus seperti ini karena rasanya itu manis menurut saya. Ya enak aja lah ya teman-teman. Karena untuk air galon kalau udah kosong itu tuh susah banget gitu, karena kalau jauh mah ya agak repot ya teman-teman. Kalau ada Pak suami sering di rumah mungkin itu tuh bisa, kalau udah habis isi ulang, habis isi ulang. Nah kalau jarang, yang pastinya itu nggak mungkin kan untuk air minum kita itu nunggu dulu Pak suami pulang. Yang pastinya itu harus ngerebus, jadi double gitulah ya, ngerebus air iya, isi ulang iya. Nah kalau gini makan enggak lah ya, jadi kita itu agak berhemat. Kalau udah normal seperti ini yang pastinya itu kita setiap harinya sibuk dengan beberes di dapur ya teman-teman, untuk beberes di rumah juga. Tapi kalau lagi puasa mah itu tuh lumayan agak nyantai sedikit ya teman-teman kalau pagi-pagi itu, dikarenakan subuh harinya kita itu beraktivitas. Jadi pas pagi harinya itu nggak terlalu keriuhan. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang namanya beberes yang pastinya itu seperti ini, jadi nggak heran lagi. Oh iya, kemarin tuh ada teman-teman yang komen, kemarin tuh kan saya up video pas isi ulang isi kue lebaran ya teman-teman. Nah di situ ada beberapa teman-teman yang nanya, katanya Bun, apakah nggak dicuci toplesnya? Alhamdulillah udah pada dicuci ya teman-teman, dikarenakan pas unboxing toples dan juga isi ulang itu tuh bukan hari yang sama ya teman-teman, tapi beda hari. Kelihatan lah ya dari bajunya juga. Pas unboxing saya itu pakai baju hitam, dan pas isi ulang saya itu pakai baju warna loreng kuning ya teman-teman. Itu tuh alhamdulillah udah pada dicuci, insya Allah udah steril ya teman-teman, jadi jangan khawatir. Mungkin kalau di video mah akan disambung-sambung, jadi kayak kelihatannya itu langsung gitulah ya, padahal mah enggak. Jadi jangan khawatir ya, semua toplesnya itu udah pada bersih, alhamdulillah. Nah lanjut lagi ke cerita videonya. Di sini saya langsung aja menata piring-piring yang udah pada kering kerak ya teman-teman, karena lumayan pabalata kalau terus-terusan gitu disimpan di sana gitu, nantinya itu susah banget untuk lewat ya teman-teman, karena jalannya juga sedikit kan. Kalau banyak-banyak perabotan di sana lewatnya nanti agak susah. Sedangkan si kakak, si adek, Pak suami itu tuh sukanya mondar-mandir keluar ke belakang dapur ya teman-teman untuk ngadem. Nah dilanjut lagi setelah beres-beres piring yang sudah pada kering kerak. Di sini saya lanjut untuk masak-masak ya teman-teman. Nah di sini tuh karena belum ada temen nasi ya, jadi saya mau masak aja. Di sini tuh saya tadi beli ikan tongkol ya teman-teman sebanyak 5 biji. Ini tuh harganya 20 ribuan ya. Dan di sini tuh Pak suami request untuk ditumis ikan tongkolnya. Tapi sebelum ditumis di sini saya mau goreng dulu semua ikannya ya. Dan untuk ikan tongkolnya itu sedang-sedang ya teman-teman, jadi nggak terlalu besar. Nah setelah menggoreng ikan tongkol semuanya, di sini saya lanjut aja menumis daun bawang dan juga tomatnya. Setelah layu, lalu saya masukkan sedikit air dan juga nanti ikan tongkolnya. Nah sambil nunggu daun bawangnya matang, di sini saya iris-iris dulu bawang merah dan juga bawang putih untuk sambal ya teman-teman. Setelah beberapa hari makan sayur ya teman-teman, lumayan agak laleneng ini kepala. Jadi Pak suami request, maksud saya pengennya itu yang agak segar-segar katanya. Tadi nama pengen apa ya, di balado gitu ya teman-teman. Tapi dikarenakan kang sayurnya itu masih libur belum jualan, jadi untuk di baladonya lumayan agak kurang ya teman-teman untuk cabai rawitnya. Jadi di sini saya mau tumis aja gitulah ya. Dan untuk pedasnya nanti saya mau bikin sambal goreng aja ya teman-teman, tapi tidak terlalu pedas. Oh ya mohon maaf ya teman-teman apabila saya itu masih menggunakan produk yang diboikot ya teman-teman, seperti kecapnya. Bukan apa-apa karena di warungnya cuma ada itu. Jadi mohon maaf sekali lagi, kalau nggak dibeli kan harus dipakai ya. Jadi saya terpaksa beli gitu. Teman-teman semuanya lagi pada apa nih pas nonton video sederhana saya ini? Mungkin ada yang sedang arus mudik balik ya teman-teman.
atau mungkin ada yang sedang rebahan sama beberes atau sama lagi masak. Pokoknya terima kasih untuk semuanya yang sudah nyempetin menonton video sederhana saya. Semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Nah, teman-teman, untuk tumis ikan tongkolnya sudah selesai, sudah matang ya. Di sini tuh untuk bawang daunnya kurang ya, teman-teman, kurang banyak dikarenakan terbatas. Kang warung, kang sayur semuanya itu belum pada ke pasar, masih pada libur, Masya Allah. Segini tuh alhamdulillah masih ada yang jualan ya, teman-teman, untuk teman nasi. Karena untuk sehari-hari ya seperti ini aja lah ya masakannya. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Nah, di sini untuk ikan tongkolnya semuanya sudah saya alihkan ke wadah, dan untuk wajannya langsung saya pakai untuk menggoreng cabai rawit ya, teman-teman, dan juga cabai keriting. Cabai rawit pun udah terbatas stoknya, jadi saya tambahkan aja dengan cabai keriting biar agak pedas sedikit ya, teman-teman. Dan untuk cabai rawitnya itu lumayan sedikit gitulah ya, karena belum pada belanja katanya di warung. Kalau kang sayur mah udah pasti libur ya, nggak ada yang jualan. Di warung juga sama, jadi ya nggak apa-apa lah ya, yang penting ada rasa pedasnya aja. Oke, sambil nunggu cabai rawit mateng ya, teman-teman, di sini saya mau sambil-sambil aja dengan pekerjaan, yaitu mencuci piring ya, teman-teman. Nggak apa-apa lah ya, cuci piring lagi ya, daripada numpuk ya, teman-teman. Di video juga nggak enak dilihatnya, apalagi saya yang lihat langsung gitulah ya. Di dapur katanya itu benar-benar berantakan, numpuk tepara ruguh gitulah ya, dengan piring-piring kotor. Jadi mumpung beberapa biji di sini, saya mau lanjut aja untuk cuci ya, teman-teman, biar nantinya itu pas beres masak, cucian beres, dapur bersih. Nah, seperti itulah ya keinginan seorang ibu rumah tangga. Jadi pekerjaannya itu cepat selesai lah pokoknya. Nah, ini tuh turu panci ya, teman-teman, bekas tadi menggoreng ikan tongkol, karena kalau nggak ditutup itu tuh suka meledak-ledak gitu ya, teman-teman. Jadi agak gimana ya, minyak-minyaknya itu kan nyiprat-nyiprat, jadi takut kena mata gitulah ya, pang-pang nama. Jadi saya suka tutup aja dengan turu panci ini kalau suka menggoreng ikan tongkol. Ya pokoknya jaga-jaga aja lah ya, teman-teman, daripada cilaka gitu. Lebih baik waspada. Nah, untuk cuci piringnya karena cuma sedikit, alhamdulillah sudah selesai. Pokoknya ya ibu rumah tangga mah seperti ini gitulah ya, nggak ada habis-habisnya, teman-teman. Nah, mungkin di sini ada teman-teman keidean saya itu mau cerita apa gitu ya di dubbingnya. Silakan tulis-tulis di kolom komentar. Kalau yang saya sanggup, insya Allah saya ceritakan di dubbing. Kalau enggak ya enggak ya, teman-teman, karena tidak semua privasi rumah tangga atau kehidupan saya bisa diceritakan di dubbing ya, teman-teman. Jadi saya pilih-pilih aja. Oke, untuk cabai rawitnya sudah matang nih, teman-teman. Untuk wajannya tidak di wastafel, saya simpannya tapi di kamar mandi aja, mau direndam dulu. Nanti sambil mandi sambil dicuci juga lah ya. Nah, untuk bumbunya saya pakai bumbu masako aja ya, teman-teman. Di sini tuh untuk bumbunya saya pakai satu aja, dan juga gula pasir. Melihat tumis ikan tongkol sudah pada mateng, sambal gorengnya udah mateng, perut saya mulai keroncongan ya, teman-teman. Oke, untuk masakan hari ini Masya Allah tabarakallah, walaupun sederhana tapi ini nikmat. Ada tumis ikan tongkol dan juga sambal goreng ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.